Halo semuanya, Aron di sini. Ini merupakan sesi membuka buku cerita tentang kisah Aron yang dulu. Kali ini, Aron berkesempatan untuk menceritakan sebuah cerita yang berjudul Jalan Pulang yang Hilang. Dulu waktu itu, Aron masih memilih untuk bungkam. Semua cerita yang kualami masih kusimpan rapat, layaknya sebuah peti. Tapi sekarang akan kubuka dan kuceritakan semua ceritaku kepada kalian. Catatan 2 Februari 2019. Prolog bagian pertama. 7 anak tak kasat mata. Kalian pasti tahu, tak hayal bagi anak kecil mudah sekali untuk melihat mereka. Ya, mereka yang tak kasat mata. Cerita ini kuawali dengan prolog perkenalan. Aku mempunyai adik keponakan yang bernama dan ia merupakan anak dari kakak perempuanku. Awal mula cerita terjadi saat adik keponakanku masih bayi. Adik keponakanku tidur bersama neneknya atau ibuku di kamarnya di rumahku. Hal ini dikarenakan kakak perempuanku bekerja menjadi pegawai negeri sipil atau PNS di luar kota dan selalu pulang hanya di setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan ketika kakak perempuanku pulang, adik keponakanku ini pasti akan tidur bersama kakak perempuanku di kamarnya. Saat masih bayi, keponakanku ini sering sekali tertawa sendiri saat malam hari. Jadi, saat ibuku tertidur, terkadang keponakanku yang masih bayi ini, dia terbangun dan tertawa sendiri, seperti ada yang menghiburnya. Terkadang juga ia menangis sendirian tanpa sebab. Mungkin lazim bagi anak kecil untuk menangis. Tetapi, keponakanku ini saat menangis, tangannya selalu menunjuk ke arah toilet di kamar ibuku. Dan hal ini tidak hanya terjadi satu kali, tapi terjadi beberapa kali, bahkan sering. Toilet kamar ibuku memang saat itu selalu gelap, atau tidak pernah dinyalakan lampunya. Tapi saat lampu toilet dinyalakan, adik keponakanku ini tidak pernah menangis sendirian lagi saat malam hari. Dan waktu itu saudara perempuan dari suami kakakku datang ke rumah untuk sekedar menjenguk atau melihat adik keponakanku. Ya, ini saudara perempuan yang memiliki indera keenam yang dulu membantuku saat pikiranku terpecah kemana-mana. Kalian bisa lihat di episode sebelumnya. Anggap saja inisial namanya Elizabeth. Saat Elizabeth ini menjenguk adik keponakanku ke kamar ibuku, ia tiba-tiba seperti kaget tercengang. Aku bertanya ke dia, "Ada apa?" Tetapi dia hanya menjawab, "Gak apa-apa, dibahas nanti aja." Aku pun pada saat itu mengiyakan jawabannya, karena aku tahu apa yang ia pikirkan. Setelah beberapa saat, kita pun pindah ke ruang tamu. Lalu Elizabeth ceritalah ke aku. Katanya seperti ini, "Aron, ternyata si kecil banyak temannya ya." Lalu aku menjawab, "Iya Eli, tapi Aron cuma lihat beberapa saja. Soalnya mereka gak mau nampakin diri ke Aron." Elizabeth pun menimpa dengan bilang, "Iya Aron, ada 7 teman yang gak kelihatan." Aku pun sedikit kaget waktu itu, dikarenakan aku tidak berpikir sebanyak itu teman yang tak kasat matanya. Alih-alih mengobrol saat itu, aku dan Elizabeth hanya terdiam, tertegun untuk beberapa saat, karena masih kaget melihat teman-temannya keponakanku pada waktu itu. Dan saat Elizabeth bilang bahwa teman tak kasat matanya ada 7, aku langsung terkoneksi dengan mereka dan tahu seperti apa mereka satu persatu. Prolog bagian kedua. Nenek-nenek berambut putih. Beberapa waktu berlalu, aku lupa untuk tanggalnya tidak aku catat. Adik keponakanku yang belum bisa berbicara sekarang sudah mulai bisa berbicara.
Walaupun tidak lancar, pada sore hari, sekitar pukul 5 sore, sepupuku dan keponakanku sedang duduk santai di depan pintu rumah bagian belakang, di mana posisi pintu itu lurus dengan kamar mandi, dan pada waktu itu posisi pintu rumah dan pintu kamar mandi sama-sama terbuka. Lalu tiba-tiba ponakanku bilang, "Made, ada nenek-nenek," sambil menunjuk ke kamar mandi dengan senyum sipitnya. Alhasil, karena itu memang sudah mulai petang, sepupuku langsung membawa ponakanku ini masuk ke dalam rumah. Beberapa hari kemudian, keponakanku ini sakit, dan malam harinya ia minta tidur di depan TV ruang keluarga. Di rumahku, di depan TV ruang keluarga, memang ada kasur tebal, dan ponakanku suka sekali tidur di situ. Saat malam hari, keponakanku ini mau tidur. Ia melihat ke arah ruang tamu yang searah dengan ruang keluarga. Jadi ruang tamu itu bisa dilihat dari ruang keluarga. Nah, saat keponakanku ini melihat ruang tamu, ia menunjuk ke jendela ruang tamu dengan ketakutan dan gemetar, seperti ada seseorang yang mengintip di situ. Karena di situ hanya ada sepupuku dan mamaku, sontak langsung ditutup jendela kaca ruang tamu itu dengan gorden atau tirai agar tidak bisa dilihat lagi. Saat setelah ditutup jendelanya, keponakanku langsung tenang dan tidak ketakutan waktu itu. Tapi kita tidak tahu apa yang ponakanku lihat. Bagian ketiga, jalan pulang yang hilang. Sebenarnya terdapat rekaman perbincangan antara aku dan keponakanku ini tentang Dimas. Untuk rekamannya aku taruh di next episode atau part 2. Beberapa bulan kemudian, keponakanku sudah mulai lancar berbicara. Awal mula ceritanya, yakni saat malam hari sekitar jam 2 malam, keponakanku yang tidur di kamar mamaku terbangun. Lalu seperti berbicara sendiri, dan dia duduk waktu itu. Sontak, mamaku yang tertidur langsung terbangunlah buat menjaganya dan mencoba untuk menidurkannya kembali. Adik keponakanku ini waktu itu selalu melihat toilet di kamarnya mama. Saat mamaku bertanya, "Ono opo ndek kuno emange?" pakai bahasa Jawa, yang artinya, "Ada apa emangnya di situ?" Dan keponakanku menjawab, "Dimas pulang, Ma." Lalu mamaku menjawab, "Heh, Dimas opo?" "Dimas siapa?" Tapi keponakanku cuma tertawa dan diam saja waktu itu. Akhirnya mamaku langsung menidurkan ponakanku waktu itu karena ia juga merasa sedikit takut. Selang beberapa hari kemudian, kejadian berlanjut pada waktu sekitar jam 7 malam atau Isya, di mana pada waktu itu aku sedang berada di kos. Jadi kejadian ini hanya kakak perempuanku yang tahu. Sekitar jam 7 malam, keponakanku bermain dengan kakak perempuanku di ruang keluarga. Hingga tiba-tiba, keponakanku ini berjalan sendirian menuju ke dapur. Dapur di rumahku itu satu garis lurus dengan ruang keluarga. Jadi bisa dilihat dari ruang keluarga. Di dapur awalnya keponakanku hanya melihat-lihat saja. Kakakku ingat banget waktu itu. Keponakanku awalnya hanya melihat kompor. Ya kalian tahu sendirilah anak kecil, sedikit random. Awalnya ia melihat kompor, terus matanya ponakanku ini semakin naik, hingga sampai ia melihat atap. Kemudian saat ia melihat atap, ia berteriak menjerit dengan bilang, "Ma, Dimas!" sambil nangis menjerit-jerit. Dan keponakanku ini langsung minta masuk ke kamarku. Akhirnya kakak perempuanku ini menurutinya. Membuka kamarku, masuk ke dalam, dan menutup erat-erat pintu kamarku. Dan di saat itu kemudian keponakanku baru bisa mulai tenang.
Sebenarnya Dimas itu sering sekali muncul dan menampakkan dirinya kepada ponakanku. Seperti bangun tidur, tiba-tiba ia muncul, atau yang lain sebagainya. Tetapi aku tidak bisa menceritakan semuanya di sini. Semakin keponakanku bertambah umur, semakin dia bisa bercerita tentang Dimas. Sewaktu-waktu, ia menceritakan tentang Dimas kepadaku. Untuk rekamannya aku taruh di part 2 atau next episode, agar untuk episode ini tidak terlalu panjang. Keponakanku waktu itu bercerita tentang Dimas kepadaku. Waktu aku dan dia sedang bersantai di ruang keluarga dan hanya berdua saja. Ia menceritakan tentang Dimas, di mana Dimas merupakan seorang anak kecil yang memiliki rambut pirang dengan wajah sedikit rusak. Di mana Dimas memiliki mata yang sipit, bagian ujungnya, tetapi sedikit lebar pada atas dan bawah matanya.